Al-Imam Asy-Syafi'i pernah berdebat dengan seorang ulama, Abu Yunus. Lantas Abu Yunus tidak mau bertemu Imam Syafi'i, ditunggu sama Imam Syafi'i di luar masjid. Ketika Abu Yunus keluar, Imam Syafi'i menghampiri dan memeluknya seraya mengatakan satu kalimat yang tidak bisa saya lupakan sampai sekarang. Hal la yastaqim lana an nakuna ikhwana wa illam nattafiq fil mas'alah. Memangnya kita tidak bisa menjadi saudara meskipun kita tidak sepakat dalam satu permasalahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meninggalkan kita dalam keadaan yang terang. Beliau tidak meninggalkan kita dalam keadaan yang gelap gulita. Tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha. Sehingga orang yang berjalan di malam hari tidak ada bedanya dengan dia berjalan di siang hari. Sebuah perumpamaan yang menunjukkan betapa terang peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk yang beliau bawa, yang beliau tinggalkan untuk kita semua. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, petunjuk yang paling jelas adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita semua ahli kiblat untuk bersatu, untuk bersaudara dan tidak berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Clear, muhkam, qat'i, jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk berpegang teguh kepada talinya dan tidak boleh kita bercerai-berai. Meskipun demikian, merupakan sunatullah bahwa di dalam kehidupan pasti akan ada perbedaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Hud ayat 118 dan 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk wa lidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Jikalau Allah Rabbul Alamin menginginkan, maka ia sanggup menjadikan manusia ke dalam satu golongan saja, satu ideologi, satu pemikiran. Akan tetapi Allah sampaikan bahwa manusia sampai saat ini kamu saksikan masih bercerai-berai, kecuali mereka yang dirahmati oleh Tuhanmu. Dan untuk rahmat itulah kalian semua diciptakan, untuk kasih sayang itulah kamu diciptakan. Namun telah tetap keputusan Tuhanmu, pena sudah diangkat, tinta di atas kertas sudah kering. Aku pasti, kata Allah Subhanahu wa taala, akan memenuhi kerak neraka jahanam dengan sebagian golongan jin dan manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memahami betul hal ini. Karena itulah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kita semua, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di wa 'addu 'alaiha bin nawajidh. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berpegang teguhlah kamu kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidun setelahku, dan gigitlah erat-erat dengan gigi geraham kalian. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan kepada kita, fa'alaika bil jamaah fa inna ma ya'kulu dhi'bu al-qasiyah. Hendaknya kalian tetap kolektif, hendaknya kalian tetap bersama-sama, karena serigala hanya akan memakan kambing yang terpisah dari golongannya. Di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan, lan tajtami'a ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan pernah bersepakat di dalam kesesatan. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari qad wada'a miqyasan daqiqan lil muntami ilal Islam. Seorang imam besar abad ketiga Hijriah, wafat 324 Hijriah, lahir 260 Hijriah. Beliau mengatakan begini, fakullu ma yaj'alil ka'bata qiblatallah fahuwa min ummatil Islam. Siapa saja manusia yang menjadikan Ka'bah sebagai arah kiblatnya, maka dia pantas dikategorikan ke dalam umat Islam. Lantas, apakah ini ada dalilnya? Di dalam Sahihul Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man istaqbala qiblatana." Kalau ada orang solatnya menghadap ke arah kiblat kami, wa shalla salatana,
dan solatnya juga solat kami. Wa akala dhabihatana, dan memakan sembelihan kami. Fadzakal muslimul ladzi fi dhimmatillah wa rasulih, maka orang seperti itu adalah orang yang berada di dalam penjagaan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang lain mengatakan, al muslim alal muslim haram. Orang Islam yang satu kepada orang yang Islam yang lain itu adalah suci, haram, mulia. 3 hal. Damuhu, darahnya tidak boleh ditumpahkan, maluhu, hartanya tidak boleh dizalimi, wa irduh, dan juga kehormatannya tidak boleh dirusak. Namun kita hidup di zaman di mana teknologi ini seperti pedang bermata dua. Di satu sisi informasi begitu mudah kita dapatkan, namun begitu pula dosa begitu mudah kita dapatkan. Kalau dosa tersebut kaitannya antara diri kita dengan Allah, mungkinlah kita masih bisa bertobat. Namun kita lihat di media sosial, platform apapun, selalu ada komentar-komentar yang tidak mencerminkan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Guru-guru kami ketika ditanya tentang fenomena itu mensifati al-mushkilah fi zamanina hadha laisa ilmiyan. Al-mushkilatul lati fi zamanina hadha laisat ilmiyan walakin adabiyan. Masalah umatnya Rasul di zaman sekarang itu bukan masalah ilmu, tapi lebih kepada masalah adab dan etika. Tidak punyanya akhlak, tidak punyanya adab. Sehingga akhirnya qala man syaa ma syaa, setiap orang berhak mengatakan apa yang dia mau katakan, tidak memandang daripada hierarki keilmuan. Itu karena tidak memiliki adab dan etika. Maka guru-guru kita, orang tua kita yang sanatnya bersambung kepada Rasulullah, ketika ada orang berpendapat dalam masalah agama, yang ditanya itu adalah siapa gurunya, dari mana dia mengambil ilmu itu. Apakah dari YouTube? Apakah dari TikTok? Apakah ilmu semudah itu untuk disampaikan dan didapatkan? Lah. Kami ketika belajar di Al-Azhar, ada ungkapan yang sangat masyhur sekali yang di-share saya kira oleh seluruh ulama di dunia ini. Innal ulum la tu'khadh min butunil awraq walakin bisuhbati ahlil adwaq. Ilmu itu tidak bisa hanya didapatkan dengan kita membolak-balikan kitab. Jikalau bisa demikian, maka silahkan tidak usah sekolah, anak-anak kita belikan saja buku lantas mereka biar membaca sendiri, membaca biologi sendiri, membaca ilmu kedokteran sendiri. Tidak usah ikut ujian sehingga bisa masuk universitas kedokteran ternama. Kenapa sampai ada ujian yang begitu ketat untuk masuk katakanlah Universitas Indonesia? Dari 360 orang yang keterima hanya 60 orang, tahun-tahun sebelumnya 40 orang. Kenapa? Karena kualitas guru yang mengajar di sana. Tapi ilmu itu diambil, kata para ulama, bisuhbati ahlil adwaq, dengan kita bermulazamah kepada orang-orang yang bermulazamah, yang selalu mendampingi, yang dulunya juga mendampingi sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Maka di sini kita bisa menyaksikan ketika seseorang itu memiliki guru, maka mura'atul adab fil ikhtilaf itu akan dijaga. Karakternya tidak akan bengis, karakternya tidak akan sadis. Kendatipun dia menegur, maka dia menegur dengan rahmat. Kendatipun dia menyalahkan, maka dia menyalahkan dengan rahmat. Hal ini terjadi di zaman para sahabat Nabi. Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas mengajak seniornya, gurunya Zaid bin Thabit yang merupakan katib wahyu Rasulullah dan juga pengumpul Al-Quran di zaman Sayyidina Abu Bakar untuk debat secara publik di depan Ka'bah. Setelah debat, beberapa hari kemudian Sayyidina Abdullah ibnu Abbas menyaksikan Sayyidina Zaid bin Thabit keluar dari rumahnya menunggangi unta. Lantas Abdullah ibnu Abbas mendatangi Sayyidina Zaid bin Thabit, memegang pelananya seraya menuntun, seolah Abdullah bin Abbas ingin menjadi pembantu, menjadi budaknya. Tidak bisa kita bayangkan di zaman sekarang ada orang berdebat secara open di depan Ka'bah, entah kalah entah menang, melihat orang yang pernah dia debat mau naik motor, mau naik mobil, lantas menawarkan biar saya saja yang boncengi. Ini akhlak yang ditunjukkan para sahabat. Lantas kita ini ngikuti siapa? Dengan kejumawaan dan ilmu kita yang sedikit. Ilmu mereka seperti lautan. Mereka itulah orang yang paling dekat dengan Nabi, tapi adab mereka begitu dijunjung tinggi.
Sementara di zaman sekarang bermodalkan meme, bermodalkan kuota, sudah bisa mengafirkan, mensyirikan, menyesatkan orang lain, wal'iyadzubillah. Lantas Sayyidina Zaid bin Sabit mengatakan, "Tanaha ya ibna ammi Rasulillah." Nggak pantas begini, wahai Abdullah bin Abbas. Saya malu kepada Rasulullah karena kamu bagian dari keluarga Rasulullah. Apa kata Abdullah bin Abbas? "Hakadha umirna anaf'ala bi umara'ina wa kubara'ina." Beginilah kami itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW memuliakan ulama dan orang yang dituakan di antara kami. Lantas Sayyidina Zaid bin Sabit tidak lantas keenakan, beliau membalas, "Arini yadak," kemarikan tanganmu. Dicium tangan seseorang yang lebih muda. Pemandangan yang jarang sekali kita dapatkan. Dicium tangan seseorang yang mendebatnya secara terbuka. Dicium tangan orang yang mengalahkannya di dalam perdebatan itu. Seraya mengatakan, "Wa hakadha umirna an naf'ala bi ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Beginilah kami diperintahkan untuk memuliakan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudara, kita tidak bisa memaksakan orang untuk mengikuti kita, tidak bisa. Meskipun pada saat yang sama kita juga tidak boleh kehilangan identitas. Identitas apapun yang kita pilih itu. Mau itu Asy'ari, mau itu Salafi, mau itu apapun juga. Silahkan, itu tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita juga tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain sampai akhirnya kita menghilangkan ukhuwah Islamiyah, dan pasti tidak senang Nabi Muhammad SAW melihat yang seperti itu. Terakhir saudaraku, ada sebuah hadis dalam Musnad Imam Ahmad yang harus kita renungkan. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhadditsuna anna baina yaday sa'a al-haraj." Nabi itu pernah cerita kepada kami, nanti dekat hari kiamat ada fenomena yang namanya al-haraj. Qalu wa mal haraj ya Rasulullah. Maka para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan al-haraj? Qala al-kadzib wal qatlu. Hoax dan juga pembunuhan. Hoax, penipuan. Hati-hati. Penipuan bisa berujung kepada pembunuhan. Minimal pembunuhan daripada kemuliaan, kehormatan dan karakter seseorang, dan itu berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Islam harus sudah faham permasalahan ini. Lalu para sahabat bertanya lagi, "Aktsaru mimma naqtul ya Rasulullah?" Apakah nanti itu yang terjadi pembunuhannya lebih banyak dari yang kami lakukan ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Innahu laisa biqatlikumul kufar wa innama qatlu ba'dikum ba'dha." Yang terjadi itu nanti pembunuhan bukan antara orang Islam melawan orang non-Islam yang memerangi, bukan dengan Islam dengan kafir harbi, bukan. Walakin qatlu ba'dikum ba'dha, tapi orang Islam yang satu akan membunuh orang Islam yang lain. Hatta yakhrujar rajul, sampai seorang laki-laki keluar dari rumahnya, fayaqtula jarahu, dia bunuh tetangganya. Wa yaqtula ammahu, dia bunuh pamannya. Wa yaqtula ibna ammihi, dia bunuh anak pamannya. Maka Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, "Subhanallah, ama'ahum uquluhum ya Rasulullah." Apakah pada saat itu mereka masih punya akal? Maka Nabi menjawab, "Yauma idzin yanzi'ullahu uqula ahli dzaka zaman hatta yahsaba ahaduhum ala syai' wa laysa ala syai'." Orang-orang pada masa itu mengira mereka pintar. Orang-orang pada masa itu kata Nabi, mengira mereka pintar, mengira mereka benar, padahal mereka tidak memiliki landasan apapun sama sekali. Wal'iyadzubillah. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, mari kita jaga persatuan kita. Jangan sampai umat Islam ini terbelah. Minimal harus ada di dalam hati kita ini perasaan sayang, mencintai. Jikalau dalam perbedaan, Al-Imam Asy-Syafi'i pernah berdebat dengan seorang ulama, Abu Yunus. Lantas Abu Yunus tidak mau bertemu Imam Syafi'i, ditunggu sama Imam Syafi'i di luar masjid. Ketika Abu Yunus keluar, Imam Syafi'i menghampiri dan memeluknya seraya mengatakan satu kalimat yang tidak bisa saya lupakan sampai sekarang. Hal la yastaqim lana an nakuna ikhwana wa illam nattafiq fil mas'alah. Memangnya kita tidak bisa menjadi saudara meskipun kita tidak sepakat dalam satu permasalahan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Ud'ullaha ta'ala yastajib lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه الذي لا نبي ولا رسول بعد أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك واحفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا ما قد كتب الله لك واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا ما قد كتب الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد اللهم استر لأمتي سيدنا محمد اللهم عظم عزة أمة سيدنا محمد اللهم كرم أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم انصر إخواننا المستضعفين المؤمنين المسلمين في فلسطين وفي غزة وفي رفاه وفي كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة